Halo teman-teman semua, wah seneng banget bisa ketemu lagi. Kali ini kita mau ngobrolin satu topik yang lagi hangat banget dan jujur kadang bisa bikin pusing juga. Yap, kita akan bahas soal gender tapi dari kacamata iman Kristen kita. Yuk kita selami bareng-bareng. Kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa bingung? Sebenarnya Alkitab itu ngomong apa ya soal cowok dan cewek? Soal peran kita? Wajar banget kok kalau kita bingung, karena di luar sana kan banyak banget opini yang beda-beda. Nah, di bahasan kita kali ini, kita mau coba cari jawabannya langsung dari pondasi iman kita. Oke, pertama-tama ada satu hal yang penting banget buat kita pegang erat-erat. Pemahaman kita sebagai orang Kristen soal gender itu bukan didasarkan sama tren budaya yang gonta-ganti atau sekedar opini pribadi. Bukan, pandangan kita itu berakar kuat pada sesuatu yang abadi dan gak berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, ini dia titik awal kita. Allah itu roh. Artinya apa? Artinya, dia itu melampaui semua kategori ciptaan, termasuk soal gender. Jadi, Allah itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Memahami ini penting banget, karena ini akan jadi kacamata kita untuk melihat semua pembahasan selanjutnya. Oke, setelah kita paham kalau Allah itu roh, sekarang kita lihat gimana dia menciptakan kita, manusia. Nah, disinilah kita menemukan sebuah kebenaran yang wow, indah banget. Ternyata, laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara dalam nilainya, tapi berbeda dalam perannya, dan tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Ayat ini kuncinya teman-teman. Coba deh perhatiin baik-baik. Baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya diciptakan menurut gambar Allah. Ini artinya nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih rendah. Justru, keduanya secara bersama-sama, dalam perbedaan mereka itulah, mereka memancarkan gambaran Sang Pencipta dengan utuh. Keren ya? Jadi, ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi, ada kesetaraan nilai yang mutlak. Kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Tapi di sisi lain, ada perbedaan peran yang indah. Dan perbedaan ini dirancang bukan buat persaingan atau penindasan loh, tapi untuk keharmonisan. Untuk sebuah tarian yang saling mengisi dalam rencana besar Tuhan. Alkitab ngejelasin lebih dalam lagi nih. Laki-laki dipanggil untuk memimpin dengan cara melayani, meneladani Kristus yang rela berkorban. Sementara perempuan dipanggil jadi penolong yang sepadan. Jangan salah ya, penolong di sini bukan berarti asisten rendahan, tapi partner yang kuat dan selevel, yang perannya vital banget. Ini bukan soal hierarki kekuasaan, tapi soal harmoni fungsi. Dari sini, obrolan kita nyambung nih ke soal seksualitas. Dalam iman Kristen, seksualitas itu bukan sesuatu yang kotor atau tabu. Tapi sebaliknya, ini adalah karunia yang baik dari Allah. Karunia yang dirancang untuk kita ekspresikan sesuai dengan rencananya yang kudus dan indah. Dalam iman Kristen, ada dua jalan kekudusan untuk menghidupi karunia ini. Yang pertama, lewat pernikahan kudus, yaitu ikatan sakral antara satu laki-laki dan satu perempuan yang jadi gambaran kasih Kristus pada jemaatnya. Yang kedua, ada juga panggilan untuk hidup selibat, yaitu mendedikasikan diri sepenuhnya untuk melayani kerajaan Tuhan. Dan keduanya teman-teman adalah panggilan yang sama-sama mulia di hadapan Tuhan. Nah, prinsip saling melengkapi ini nggak cuma berlaku dalam pernikahan aja, tapi juga dalam keluarga besar kita, yaitu gereja. Terus gimana kita terapin ini dalam konteks pelayanan? Tujuannya tetap sama, bukan untuk bersaing siapa yang paling hebat, tapi untuk bareng-bareng membangun tubuh Kristus jadi lebih kuat. Rasul Paulus menjelaskan adanya sebuah keteraturan ilahi dalam relasi kita. Tapi ini bukan soal siapa yang lebih penting atau lebih berkuasa ya. Ini lebih tentang sebuah struktur yang Tuhan tetapkan untuk keharmonisan yang bahkan mencerminkan relasi di dalam Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Setiap kali Alkitab bicara tentang kepala atau kepemimpinan, konsepnya itu selalu kepemimpinan yang melayani. Modelnya siapa? Ya Kristus sendiri, yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi ini soal tanggung jawab yang lebih besar untuk mengasihi dan berkorban, bukan hak untuk berkuasa dan mendominasi. Beda banget kan? Tentu saja, kita semua sadar kita nggak hidup di ruang hampa. Budaya di sekitar kita menawarkan pandangan yang sangat berbeda tentang gender. Jadi gimana dong kita sebagai orang percaya menavigasi semua ini dengan tetap berpegang pada kebenaran Kristus? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Pandangan dunia seringkali bilang kalau gender itu pilihan pribadi, sesuatu yang bisa kita tentukan sendiri berdasarkan perasaan. Sebaliknya, iman kita mengajarkan bahwa identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan itu adalah karunia, sebuah hadiah yang baik dan bertujuan dari Tuhan, bagian dari rancangannya yang indah buat kita. Kebenaran ini jadi fondasi kita, teman-teman. Tubuh kita ini bukan milik kita sepenuhnya untuk kita definisikan ulang sesuka hati. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sudah ditebus oleh Kristus.
Karena itu, kita dipanggil untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita, termasuk menerima dengan syukur identitas gender yang telah Dia anugerahkan. Dan mungkin, buat teman-teman yang sedang bergumul dengan identitas diri, dengerin ini baik-baik ya. Injil itu menawarkan sebuah pengharapan yang luar biasa. Identitas kita yang paling sejati dan tak tergoyahkan, itu tidak ditemukan dalam perasaan kita yang bisa berubah-ubah, tapi ditemukan secara utuh di dalam pribadi Kristus. Di dalam Dialah kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Pada akhirnya, rancangan Allah itu bukanlah sebuah penjara yang membatasi. Justru sebaliknya, itulah jalan menuju kemerdekaan yang sejati. Mengenal dan hidup dalam kebenarannya tentang siapa diri kita, itu akan membebaskan kita untuk menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan tujuan penciptaannya yang mulia. Sebagai penutup, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing nih. Setelah memahami semua ini, bagaimana kita bisa secara praktis dan setia menghidupi rancangan Tuhan yang indah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini adalah panggilan dan perjalanan iman kita bersama. Terima kasih sudah menyimak ya, Tuhan memberkati.